Assalamualaikum. Ini ada satu dongeng yang terjadi di zaman-zaman dahulu kala di satu kerajaan yang bernama Indonesia. Dum 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 dum. Kerajaan Indonesia dipimpin oleh seorang raja yang kurus namun berhati mulia, orangnya jujur. Rajanya sudah dipilih oleh rakyat, sementara para punggawa kerajaan berasal dari berbagai partai golongan. Dum diri deng deng tega tega dum dam drum dren dren Ini para punggawa kerajaan. Nah, ini dia punggawa kerajaan. Wah. Suatu kali kerajaan diserang oleh binatang yang sangat kecil. Sekali digigit orang semua pada mati. Orang-orang tua, orang yang kurang sehat, orang yang berpenyakit kena gigit serangga kecil ini langsung is dead. Namanya si Kirini. Hal ini membuat raja pun menjadi gusar. Lalu diperintahkan semua rakyatnya agar masuk ke dalam rumah. Rakyatnya pun patuh. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu serangga si Kirini tidak juga hilang-hilang. Rakyat pun sudah mulai bosan di dalam rumah, apalagi tidak bisa bekerja. Akibatnya bagaimana mencari makan. Akhirnya setelah 2-3 bulan, raja pun memutuskan agar rakyatnya boleh kembali keluar rumah, tapi dengan tetap hati-hati. Maka dipanggillah semua menterinya, diturunkan dana triliunan rupiah kepada para punggawa atau menteri supaya segera bekerja membuat program di masyarakat agar kalau program berjalan uang turun, rakyat pun dapat uang, tidak lapar. Kalau rakyat sudah lapar, kesehatan terganggu akibatnya. Sekali digigit si Kirini langsung is dead. Dum dara deng deng tega tega dum dam drum trung trung tung. Namun setelah raja menurunkan uang triliunan rupiah kepada para punggawa kerajaan, tak satu pun program dijalankan oleh punggawa kerajaan. Rupanya para punggawa sudah punya agenda lain. Mereka rupanya siap merampok uang kerajaan buat partai golongan mereka masing-masing. Hal ini membuat sang raja pun marah. Dipanggillah semua para menteri dan punggawa. Sini semua kalian. Saya perintahkan cepat kalian kerjakan program supaya ekonomi berjalan, rakyat dapat uang, tidak kelaparan, mereka bisa sehat, sehingga kalau digigit si Kirini mereka bisa selamat. Para punggawa semakin situasi semakin kacau, mereka semakin senang. Dihitung-hitung dulu berapa dana yang akan dirampok bagi mereka buat partai golongan. Sebagian kecil baru nantinya dibuat program. Raja pun menunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak sebiji pun program yang jalan. Akhirnya rakyat pun mulai kelaparan. Yang semula bisa makan dengan piring besar,
Tapi gara-gara ekonomi tidak jalan, makan dengan piring kecil. Akibatnya lebih parah lagi. Banyak orang yang kekurangan makan, akhirnya digigit oleh sikir ini langsung mati. Banyak orang akhirnya bergeletakan di jalan-jalanan, di emper-emperan jalan pada mati. Di rumah-rumah sakit orang pun pada bergeletakan mati. Keadaan semakin tidak terkendalikan. Para punggawa justru memanfaatkan situasi. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Raja semakin bingung. Mau dipecat menteri-menteri punggawa semua. Keadaan semakin kacau, tak terkendali nantinya. Dia pun tetap bersabar. Para punggawa segera bekerja melaksanakan program. Tapi dasar semua perampok dan bandit pasang saja muka memelas seolah-olah bersimpati kepada rakyat, padahal merampok di belakang. Singkat cerita, karena rakyat pun sudah mulai kelaparan, akhirnya keributan terjadi di mana-mana. Rakyat pun saling merampok, satu sama lain saling merampok. Para punggawa pun pura-pura sibuk, pasang muka memelas. Dan ujung-ujungnya mereka merencanakan mengkudeta sang raja. Karena dianggap sang raja tidak bisa mengendalikan situasi, sang raja dianggap tidak bisa memimpin kerajaan. Akhirnya sang raja betul-betul berhasil dikudeta, dimasukkan dalam penjara. Para punggawa berjoget riang, hilang dan bam-bam. Inilah yang mereka harapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kerajaan pun berjalan seperti biasa, seperti dulu. Dipilihlah kemudian raja yang mau bekerja sama perampok si punggawa. Diadakan pemilihan umum lagi. Kalau ada calonnya yang berhati jujur, berhati mulia, ingin memperbaiki keadaan, maka habis difitnah oleh para punggawa, difitnah 7 keturunannya, dianggap keturunan setan. Begitulah negara Indonesia. Akhirnya berjalan waktu demi waktu, terseok-seok ingin mengubah keadaan. Dum duru dum 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 duru dum dum tege tege dum 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 tege tege dum 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 duru dum 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 duru dum dum Itulah singkat saja cerita saya di negara Indonesia.
satu kejadian yang terjadi di zaman-zaman dahulu kala. Semoga tidak terjadi di negara kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga masalah ini cepat bisa kita tuntaskan. Para punggawa juga, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Ini sekarang zaman normal baru, berpikir baru, berpolitik juga dengan cara-cara baru. Yang lama-lama, yang jelek-jelek, yang kacau-kacau jangan diulang lagi. Ya. Janganlah memanfaatkan situasi yang kacau ini, di mana kalian semua merampok duit negara, partai golongan. Cerita ini saya buat karena saya lihat di media sosial Pak Presiden mulai gabung, menterinya tidak ada yang bekerja, duit sudah diturunin. Tapi itulah seperti saya cerita tadi. Semoga dugaan saya ini salah. Tapi sebetulnya salah atau tidak salah, inilah cara saya untuk mencintai negara dan bangsa. Sebagai cara mengkontrol negara dan pemerintah. Begitu ya. Ding dim dim dum 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 dum. Udah berkeringat juga walaupun segini aja. Demikian, semoga semua sehat walafiat, hidup normal baru, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, selalu cuci tangan dari mana-mana, kalau pulang langsung mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.